Halo semua, perkenalkan nama saya Yemi Mayudiarta Kristi dari kelas TMK 2C. Di sini saya akan menjelaskan program untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktik dasar algoritma pemrograman. Dalam program ini akan ada perulangan, percabangan, dan juga array. Program ini adalah hasil diskusi kami dari kelompok 2, di mana kasus yang kami diskusikan adalah algoritma untuk berlangganan platform streaming, contohnya langganan Indoflix. Berikut saya akan menjelaskan struktur dari programnya. Yang pertama yaitu kita membuat header. Header ini harus ada dalam memulai setiap program, yaitu include IOStream, using namespace std, dan main. Di sini kita juga dapat membuat integer main. Kemudian kita masuk ke dalam deklarasi, yaitu bagian yang ini. Di sini ada deklarasi beberapa variabel dan juga tipe datanya. Yang pertama yaitu integer j dan i. Ini integer j dan ini nantinya akan berfungsi sebagai elemen dari array. Kemudian ada integer pilihan, char pilihan 1, integer pembayaran, string pengguna. Nah, string pengguna ini adalah definisi dari array-nya, di mana artinya string pengguna ini kita dapat menampung 5 variabel sekaligus hanya dalam satu tipe data berikut. Selanjutnya yaitu char ulang sama dengan y. Y di sini berfungsi sebagai nilai benar dalam program berikut. Kemudian ada while. Di sini artinya ini adalah untuk membuat nilai y besar sama dengan nilai y kecil, yaitu sama-sama bernilai benar. Selanjutnya kita ke menu tawaran langganan, daftarnya. Di sini ada cout langganan Indoflix, cout inline untuk memberikan baris baru sebanyak 2 kali. Kemudian ada cout selamat datang, inline lagi. Cout silakan pilih paket langganan. Nah, di sini ada tawaran langganannya, 1 langganan mingguan, 2 langganan bulanan, 3 langganan tahunan. Kemudian cout inline dan cout masukkan pilihan. Nah, di sini kita masukkan pilihan kita dengan cin, yaitu memanggil variabel pilihan. Di atas tadi pilihan menggunakan tipe data integer, jadi program akan berjalan ketika hanya memasukkan angka, yaitu angka 1, 2, dan 3. Berikut ada kondisinya, yaitu if pilihan sama dengan 1, maka outputnya adalah paket pilihan mingguan, inline. Kemudian else if pilihan 2, cout paket pilihan bulanan. Lalu else if pilihan sama dengan 3, cout paket pilihan tahunan. Else artinya selain daripada angka 1, 2, dan 3, maka outputnya adalah batal berlangganan. Kemudian ada break di sini. Selanjutnya kita memilih metode pembayarannya. Nah, di sini juga ada daftar pilih metode pembayaran. Yang pertama menggunakan OVO, yang kedua menggunakan Dana. Cout lagi, masukkan pilihan, kemudian cin, pembayaran. Di pembayaran di atas tadi juga menggunakan tipe data integer. Jadi program hanya menerima inputan yaitu angka 1 dan angka 2. Di sini kita buat kondisinya. If pembayaran sama dengan 1, maka outputnya cout pembayaran dengan OVO. Else if pembayaran sama dengan 2, cout pembayaran dengan Dana. Inline else. Selain daripada itu, dari angka 1 dan 2, maka cout batal berlangganan, kemudian break. Nah, setelah daftar opsi tadi, sini ada kondisi lagi untuk kondisi di mana pilihan dan pembayaran itu dipilih secara bersamaan. Kondisi pertama yaitu
if pilihan sama dengan 1 dan pembayaran sama dengan 1, maka cout langganan mingguan dengan pembayaran pokok telah aktif. And line if pilihan sama dengan 1 dan pembayaran sama dengan 2, maka cout langganan mingguan dengan pembayaran dana telah aktif. And line if pilihan sama dengan 2 dan pembayaran sama dengan 1, maka cout langganan bulanan dengan pembayaran pokok telah aktif. If pilihan sama dengan 2 dan pembayaran sama dengan 2, maka cout-nya adalah langganan bulanan dengan pembayaran dana telah aktif. If pilihan sama dengan 3 dan pembayaran sama dengan 1, maka cout-nya adalah langganan tahunan dengan pembayaran OPO telah aktif. Dan yang terakhir, if pilihan sama dengan 3 dan pembayaran sama dengan 2, maka cout-nya adalah langganan tahunan dengan pembayaran dana telah aktif. And line untuk memberikan garis baru sebanyak 2 kali. Kemudian di sini ada opsi terakhir, yaitu opsi langganan. Apa mau memilih privat atau sharing? Di sini cout pilih opsi langganan privat or sharing. And line, kemudian cout A adalah privat. And line, cout B adalah sharing. And line. Di sini cout masukkan pilihan Anda dengan Cin dan variabel pilihan 1. Nah, di sini variabel pilihan 1 ini hanya menerima inputan A atau B, karena tadi di atas tipe datanya adalah char. Setelah itu ada kondisi lagi, if pilihan 1 sama dengan A, maka cout opsi langganan adalah privat. Cout and line, kemudian if pilihan 1 sama dengan B, di sini ada perulangan for. Nah, disinilah array itu akan berguna. Dalam for ini terjadi perulangan sebanyak 5 kali. For i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 5, dan i plus plus. Di sini cout masukkan nama pengguna. Di sini i yang pertama adalah 0, jadi i0 adalah masukkan nama pengguna pertama. Kemudian i plus plus, maka i sama dengan 1. Apakah 1 lebih kecil dari 5? Jika ya, maka masukkan nama pengguna kedua. Kemudian perulangannya itu masukkan nama pengguna kedua di sini, di bagian sini ini. Yang tadi masukkan nama pengguna pertama di bagian sini ini juga. Setelah itu balik lagi ke sini, i plus plus, i-nya tadi 1, jadi i-nya jadi 2. Kemudian apakah 2 lebih kecil dari 5? Jika ya, maka masukkan nama pengguna yang kedua, yang ketiga. Kemudian Cin nama pengguna yang ketiga. Selanjutnya ke i plus plus lagi, tadi yang kedua. Setelah itu i-nya jadi 3. Apakah 3 lebih kecil dari 5? Jika ya, masukkan nama pengguna yang tadinya 3 jadi 4. Sini masukkan nama penggunanya. Kemudian balik lagi ke i plus plus. 4. Tadi 3 jadi 4. Apakah 4 lebih kecil dari 5? Jika ya, maka masukkan nama pengguna yang terakhir, yang kelima. Sini, Cin penggunanya. Dan selanjutnya ke i plus plus lagi, tadi 4. I plus plus sama berarti 5. Sekarang apakah 5 lebih kecil dari 5? Karena salah, maka perulangan ini selesai. Kemudian lanjut ke cout ini. Apakah Anda ingin berlangganan lagi? Y atau T? Ya atau tidak? Jika memilih ya, maka Cin ulang kembali dari awal, itu perulangannya. Jika tidak, maka program akan selesai, terminal. Nah, setelah itu programnya penjelasan program sudah selesai.
Maka kita akan lihat tampilannya dengan mengcompile programnya. Jika tidak ada error, maka akan terdapat tampilan seperti berikut. Ada tawaran langganan yang 1, 2, dan 3. Sini kita masukkan pilihan. Misal kita memilih langganan mingguan, kemudian kita memilih metode pembayaran dengan menggunakan OVO, maka di sini ada Cout langganan mingguan dengan pembayaran OVO telah aktif. Yang bagian ini. Selanjutnya masuk ke opsi langganan privat atau sharing. Nah, kita memilih privat. Nah, di sini Cout opsi langganan privat. Maka muncul pertanyaan lagi, apakah Anda ingin berlangganan lagi? Ya, setelah kita memilih berlangganan ya, maka terjadi perulangan seperti ini. Muncul lagi tampilan daftarnya, daftar tawaran langganannya, kemudian masukkan pilihan lagi. Kita memilih langganan tahunan. Kita memilih metode pembayaran menggunakan dana. Di sini ada Cout langganan tahunan dengan pembayaran dana telah aktif. Nah, lanjut lagi ke memilih opsi langganan privat atau sharing, kita pilih yang sharing. Nah, di sini kita diminta untuk perulangan per tadi berfungsi di sini. Kita masukkan nama penggunanya. Yang pertama, nama pengguna kedua, nama pengguna ketiga, nama pengguna keempat, dan nama pengguna kelima. Nah, kemudian di sini ada dan apakah Anda ingin berlangganan lagi? Kita jawab tidak. Kita pilih tidak. Nah, setelah kita jawab tidak, maka program selesai. Jadi demikianlah penjelasan program dari yang telah kami buat. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.